Logis, logis, logis. Mari kita berpikir logis bersama Podcast Logis. Podcast Logis, selalu membersamaimu tanpa terbatas. ruang dan waktu. Halo Sobat Logis, selamat datang kembali di Podcast Logis. Tempat ngobrol seru tapi penuh makna bareng UKM Pendidikan dan Penalaran. Aku Heban dan hari ini kita bakal ngobrol santai tentang satu topik yang relate banget nih sama kehidupan mahasiswa, yaitu menemukan jati diri. Nah, Sobat Logis, di sini pasti ada nggak sih yang ngerasa kayak aku tuh maunya apa sih atau aku mau gimana ya? Nah, tenang aja Sobat Logis, gak sendirian nih, karena kita hari ini bakal ngobrol bareng seseorang yang telah melewati proses itu dan menemukan perjalanannya di UKM Pendidikan dan Penalaran. Yuk langsung saja kita sapa. Halo Kak Nasya. Halo Kak Heban, dan halo juga buat teman-teman Sobat Logis yang pendengar setia podcast Logis. Senang banget bisa menyapa dan ngobrol bareng di sini. Senang juga akhirnya bisa ketemu Kak Nasya. Nah Kak, kalau boleh nih kenalan dulu dong ke Sobat Logis yang belum kenal biar kenal dulu, dan yang udah kenal biar makin kenal nih, boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh dong. Boleh dong. Karena ada yang bilang tak kenal maka Kenalan. ya Kak? Oke. Kenalin, nama aku Nasya Urdin Febrina, biasa dipanggil Nasya, dari jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang angkatan 2024. Wah, terima kasih Kak. Nah, Kak, ngomong-ngomong nih, kan kita sudah mulai musim liburan nih ya. Dari Kakak sendiri nih, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kalau untuk kesibukan aku di awal liburan ini lagi mempersiapkan proyek dosen, di mana buat booklet untuk seminar internasional dan juga ngerjain progresan di kegiatan UKM. Wah, cukup sibuk ya Kak ya. Tapi harus tetap semangat nggak sih Kak? Ya pastinya dong. Nah, kalau dari Kakak nih, kenapa dulu join di UKM Pendidikan dan Penalaran? Bisa diceritain nggak nih ke Sobat Logis? Oke, jadi the reason why I choose UKMPP gitu ya Kak? Betul. Jadi dulu di awal-awal aku menjadi mahasiswa baru nih teman-teman, aku tuh cuma fokus ke kuliah aja. Jadi berangkat kuliah, masuk kelas, ngerjain tugas, pulang, dan dari kegiatannya tuh cuma gitu-gitu aja. Dan dimana aku akhirnya ngerasain fase flat gitu. Kok kuliah cuma gini-gini aja, dan akhirnya aku memutuskan untuk mencari kesibukan di mana join organisasi, yaitu salah satunya UKM Pendidikan dan Penalaran ini. Which is ternyata kegiatannya tuh nggak cuma seru-seru aja gitu, yang kegiatan seru-seru aja gitu Kak, tapi belajar tentang kepenulisan, berpikir kritis dan logis, dan dari situlah aku menemukan jati diri aku atau relasi gitu. Wah, kayaknya seru banget gak sih Kak? Nah, karena soalnya kan kalau kita kuliah, pulang, nugas, itu kayak kurang challenging gak sih Kak? Setuju gak nih? Iya, benar, setuju banget. Jadi bisa dibilang UKM ini jadi pintu awal Kakak buat mengenal potensi diri sendiri ya? Iya, betul. Kalau dari Kakak sendiri, ini udah mulai serius nih Kak. Kalau dari Kakak sendiri, apa sih Kak makna dari menemukan jati diri itu? Waduh, topiknya mulai serius nih guys Iya ya. dong. Kalau menurut aku sendiri, menemukan jati diri itu apa ya? Bukan cuma soal bakat sih, tapi gimana cara kita mengenali diri kita sendiri lebih dalam dan visi kita nanti ke depannya. Kalau buat diri aku sendiri tuh nggak mudah, karena kan everything is a process ya. Jadi dari proses itulah aku mencoba hal-hal baru yang pastinya ada fase gagal, bangkit, terus belajar lagi, dan dimana aku menemukan jati diri aku gitu. Wah, aku setuju banget sih, karena kan kita perlu eksplorasi dan bereksperience ya, karena kalau kita nggak ngerasa salah atau kita nggak tahu nih kita salahnya apa, kan kita nggak bisa nih ya benerin diri sendiri, atau mungkin kita introspeksi lah, istilahnya seperti itu ya Kak ya. Nah, menarik banget nih teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih momen atau kegiatan di UKM Pendidikan dan Penalaran yang bikin Kakak tuh ngerubah pola pikir Kakak terhadap potensi diri sendiri, ini ada nggak? Boleh ceritain dong? Oke, jadi sharing pengalaman aja ya teman-teman. Oh, boleh. Based on my experience, waktu itu aku diamanahi jadi ketua pelaksana kelembagaan 2025. Yang awalnya tuh aku ragu banget buat ambil, tapi setelah aku pikir-pikir, ini tuh merupakan kesempatan buat aku, dan kesempatan ini belum tentu didapatkan sama orang lain gitu loh. Jadi kapan lagi kalau nggak sekarang diambil. Nah, jadi mulai dari situlah kepercayaan diri aku mulai tumbuh, kemudian jiwa leadershipku juga dilatih, dan
bagaimana cara kita komunikasi yang baik antar anggota. Karena apa ya, komunikasi sekecil apapun itu menjadi kontribusi yang sangat besar, apalagi dalam masa-masa progresan gitu ya Kak. Wah, aku setuju banget sih karena komunikasi itu memang sebuah kunci Kak ya. Tadi kan sempat diamanahi jadi ketua pelaksana kelembagaan nih Kak ya. Nah, kalau boleh diceritain juga nih, apa sih struggle-nya jadi ketua pelaksana nih? Kan notabene Kakak baru ini first time ya jadi ketua pelaksana. Boleh diceritain juga dong? Iya, jadi to be honest ya teman-teman, struggle waktu itu apa ya? Karena program kerja ini kan kolaborasi dengan mitra luar ya, dimana SOP kemudian budaya organisasinya itu beda, dan dari situ kita mencoba adaptif atau menyesuaikan perbedaan itu, dan itu merupakan challenging buat aku sih waktu itu. Tapi aku bangga banget juga sama teman-teman panitia yang survive dan kakak-kakak yang udah bantu, apalagi Kak Amala, Kak Putri yang memonitoring dan selalu ngasih support buat kita semua. Dan aku mau ngucapin juga terima kasih buat teman-teman penalar ITS yang mungkin lagi lihat podcast ini atas kerjasamanya yang baik dan kenangan yang sangat berkesan, sangat memorable banget sih buat aku Kak, sama teman-teman semua di sini. Wah, setuju banget sih karena kan kebetulan aku juga jadi peserta nih di kelembagaan 2025 kemarin. Iya, padahal gimana nih Kak testimoninya? Bisa diceritain dong sama teman-teman. Seru banget, mau lagi. Nah, gini Kak, kalau boleh jujur, Kakak pernah nggak merasa kayak insecure atau nggak percaya diri nih sama diri sendiri, itu pernah nggak sih Kak? Kalau ngomongin soal insecure pastinya pernah ya, apalagi kalau melihat potensi teman-teman yang udah punya basic tentang kepenulisan, terus menemukan potensi mereka masing-masing. Tapi di UKMPP ini tuh aku diberi ruang atau tempat buat berlatih gitu loh, karena semua punya waktunya masing-masing dan semua itu udah ada takaran porsinya gitu, dan itu menjadi reminder aku buat pegangan aku dalam menjalani setiap proses gitu. Karena buat aku sendiri, aku ngerasa di lingkungan ini tuh sangat suportif dan juga positif tanpa ngebandingin satu sama lain. Wah, keren banget. Karena selain kita punya visi misi yang baik, tapi lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya Kak terhadap bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita memandang sesuatu nih. Karena lingkungan itu juga sangat berpengaruh itu ya. Nah, terakhir nih Kak, menurut Kakak, apa sih peran UKM Pendidikan dan Penalaran ini dalam pengembangan potensi dari mahasiswa? Apa tuh kira-kira? Oke, kata-kata hari ini ya. Iya. 50.000 cuma-cuma atau 100.000 pakai kata-kata. 100.000 gak sih? Berarti abis ini dapat uang 100.000 udah hebat. Boleh. Oke, kalau pesan dari aku apa ya? Kuncinya pakai ilmu tenang aja sih teman-teman. Dan trust kalau kalian tuh nggak sendiri. Kalian bisa eksplor diri, misal bisa ikut join organisasi, kemudian baca-baca buku, ngobrol sama orang terdekat atau yang bisa memotivasi diri kalian. Dan intinya tuh trust the process, small progress every day, dan kuncinya itu konsistensi. Sama relasi itu juga penting, Kak. Aku kalau boleh cerita nih ya, aku pernah dapat ujangan atau nasihat dari mahasiswa yang udah lulus kuliah. Kalau di masa-masa kuliah itu merupakan masa yang penting buat kita memperluas dan memperbanyak relasi, karena itu bakal membantu kita nanti di peluang karir kita waktu terjun di dunia kerja. Dan jadi buat teman-teman bisa memaksimalkan waktunya, entah itu bisa join organisasi, kemudian kepanitiaan atau kegiatan-kegiatan volunteer gitu ya Kak. Sekarang kan banyak ya volunteer yang gratis gitu. Iya benar. Nah, selain kita punya soft skill atau hard skill, tapi relasi juga nggak kalah penting nggak sih Kak memang? Betul banget. Nah, luar biasa sekali Sobat Logis obrolan kita hari ini. Terima kasih Kak Nasya udah cerita dan berbagi pengalamannya dengan kita semua. Dan tentunya relate banget nggak sih sama Sobat Logis di rumah? Oke, sama-sama Kak Heban. Semoga dengan adanya sharing kali ini bisa menambah insight teman-teman, dan semoga makin banyak mahasiswa, apalagi mahasiswa baru yang mau mengeksplorasi diri dan berani berkembang. Amin.
Terima kasih ya Kak udah nyempetin waktunya, dan baiklah Sobat Logis, itulah obrolan kita hari ini bareng Kak Nasya. Semoga bisa jadi cermin dan menambah motivasi untuk senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Nah, Sobat Logis, dari obrolan kita hari ini ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil nih. Bahwa menemukan jati diri itu bukanlah sebuah proses yang instan, tapi memerlukan jatuh bangun, perlu salah, kita perlu belajar dari kesalahan. Justru dari kesalahan itulah kita bisa belajar dan terus berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik. Ingat, karena menjadi atau menemukan jati diri itu bukan tentang siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang berani melangkah dengan konsisten. Dan sekecil apapun proses atau langkah yang kita ambil, itu menjadi sebuah pembelajaran terhadap kehidupan kita. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan sampai akhir, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. PP Logis, PP Logis, PP Logis, PP Logis, Badawika.